merupakan hasil kerjasama dari IPB dan UI ya, Fisika IPB dan Fisika UI. Nah, saya lihat cukup banyak juga peserta yang belum saya kenal siang ini, dan ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya sedikit mengenalkan mengenai Departemen Fisika FMIPA IPB ya. Jadi Departemen Fisika FMIPA IPB merupakan salah satu unit yang ada di IPB yang diberi mandat ya oleh senat akademiknya untuk melakukan pengembangan sains dan riset-riset yang berkaitan dengan biofisika, terutama yang di dalam bidang biomedis serta pertanian di dalam terminologi luas ya. Gitu. Nah, untuk bisa menjalankan mandat tersebut, maka di Departemen Fisika FMIPA IPB ya, terdapat 3 divisi, yaitu ada divisi biofisika, divisi fisika teori, serta divisi fisika terapan. Nah, ini adalah faculty member dari divisi biofisika. Ada Dr. Ki Agus Dahlan selaku kepala divisi, lalu ada Dr. Akhiruddin Madu, Dr. Mercy Kurniati, Dr. Setianto Triwahyudi, Nur Aisyah Nuzulia, Dr. Sitiani, dan saya sendiri ya. Nah, berbicara mengenai biofisika, maka kita berbicara mengenai disiplin ilmu yang sangat luas ya. Namun dengan mempertimbangkan mandat yang diberikan ke Fisika IPB, maka kami di divisi biofisika telah menyepakati 4 research area. Yang pertama adalah biomedical materials, lalu bio-based and advanced materials, bioenergi, serta membran biophysics. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi mengenai hasil penelitian yang dilakukan di divisi biofisika yang berkaitan dengan biomedical materials, yaitu bone and tooth substitute materials, atau dengan kata lain material yang berfungsi sebagai pensubstitusi tulang dan gigi. Nah, untuk bisa melakukan ya pengembangan material substitusi tulang dan gigi, tentu saja kita harus melihat dari sisi teoretikalnya ya, bagaimana anatomi tulang. Nah, di sini bisa terlihat bahwa secara teori maka tulang tersusun atas material organik berupa kolagen, serta material anorganik berupa kalsium fosfat yang analog dengan hidroksi apatit. Nah, riset yang kami kembangkan ini fokus kepada hidroksi apatit. Nah, ini adalah peta jalan kami ya. Kita mulai tahun 2004. Nah, ibarat pepatah ya, yang paling berat itu yang pertama, dan di sini saya sangat berterima kasih diberi kesempatan melakukan riset S2 saya di bidang biophysics, terutama mengenai material substitusi tulang yang waktu itu dikenalkan oleh Profesor Jarwani. Ya. Nah, berdasarkan riset inilah terus dilakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan material substitusi tulang dan gigi hingga saat ini. Ya. Jadi dulu diawali di tahun 2004 kita melakukan kajian mengenai struktur dan morfologi dari kalsium fosfat yang ada di tulang. Kemudian dilanjutkan juga riset sejenis, tetapi fokusnya kepada kalsium fosfat yang ada di tulang manusia. Tempo hari Bujar alhamdulillah bisa menginisiasi kerjasama dengan FKUI sehingga kita bisa mendapatkan sejumlah sampel tulang manusia. Ya. Nah,
tentu saja keberhasilan untuk sintesis nanohidroksiapatit membawa harapan tersendiri ya bagi riset di bidang biomedical materials. Namun walaupun kita bisa mendapatkan manfaat karena memiliki karakter biocompatible ya, tetapi pada beberapa aspek masih terdapat banyak tantangan, di antaranya adalah jika kita melihat dari mechanical properties-nya. Nanti akan saya jelaskan ya mengapa mechanical properties ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, berkaitan dengan materi hari ini, saya akan mengombinasikan antara nanohidroksiapatit dengan metallic implant. Kenapa demikian? Karena jika kita lihat dari karakter materialnya, kalsium fosfat dalam hal ini hidroksiapatit masuk ke dalam kelas seramik. Ya. Tentu saja dengan kategorinya seramik memiliki sifat yang fragile sehingga memberikan batasan atau kendala tersendiri untuk digunakan pada bagian-bagian yang memerlukan sifat mekanik yang lebih baik. Ya. Nah, oleh sebab itulah kita berusaha untuk melakukan coating metal implant ini dengan menggunakan hidroksiapatit. Nah, berbicara mengenai metallic implant ya, sebagaimana terlihat pada tayangan ya, diprediksikan akan terjadi peningkatan ya market dari metallic implant hingga mencapai 64 billion US dollar dalam waktu 6 tahun yang akan datang ya. Dan ternyata dari statistik menunjukkan bahwa permasalahan utamanya itu ada di masalah joint atau sendi ya. Nah, ini tayangan ini memberikan ilustrasi ya sejauh mana implan tulang dari metal itu digunakan ya, mulai dari cranial prosthesis, surgical guide, scapula prosthesis, knee prosthesis, bahkan dental implant dan juga hip prosthesis. Ya. Pemanfaatannya cukup banyak ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, jadi tabel ini memberikan informasi tipe-tipe material ya yang berbasis metal yang digunakan untuk implan tulang ya. Ada stainless steel ya atau SS316L ya. Juga ada cobalt base alloy ya. Lalu juga ada titanium ya, baik dalam bentuk yang murninya ataupun dalam bentuk alloynya. Ya. Dan di sini juga bisa kita lihat ya sudah ada standarisasi yang dikeluarkan oleh ISO ya. Nah, standarisasinya ini berdasarkan komposisinya. Nah, berbicara mengenai sifat mekaniknya, di sini bisa kita lihat bagaimana sifat mekanik implan logam jika kita bandingkan dengan kalsium fosfat. Kalsium fosfat ini adalah implan yang secara teori analog dengan material tulang manusia. Dan di sini kita lihat ya, stainless steel memiliki modulus yang 200 gigapascal ya, sangat jauh dibandingkan dengan kalsium fosfat ya. Demikian pula tensile strength-nya ada di rentang yang sangat lebar, yaitu dari 580-an hingga 1.300-an ya. Demikian pula hardness-nya di angka 190. Nah, untuk titanium memiliki modulus yang di bawah stainless steel ya, nilainya 110, namun memiliki tensile strength yang sedikit lebih tinggi dibandingkan batas atas SS, yaitu 760. Untuk cobalt chromium, modulus yang ada di rentang 220 hingga 230, tensile strength-nya ada di rentang 655 hingga 1896. Demikian pula dengan aluminia dan zirconia. Dan jika kita bandingkan di sini ya,
seluruh implan logam ini memiliki sifat mekanik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kalsium fosfat dalam hal modulus Young dan tensile strength-nya. Nah, lepas dari sifatnya yang superior dalam hal sifat mekaniknya, terutama tensile strength serta modulus Young, ya, ternyata banyak kasus implantasi tulang dengan menggunakan implan logam itu menghasilkan kegagalan, sebagaimana yang bisa dilihat dari ilustrasi di layar ini. Kita akan coba lihat satu persatu ya beberapa kegagalan yang mungkin terjadi ya. Ada 3 jenis kegagalan implantasi implan logam yang akan saya diskusikan siang ini. Yang pertama yang berkaitan dengan fatigue, lalu yang kedua korosi, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan biocompatibility. Berbicara mengenai fatigue, maka kita berbicara mengenai kondisi di mana implan tersebut mengalami stres yang berulang, ya, sehingga mengakibatkan adanya patahan, sebagaimana yang bisa terlihat pada citra radiografi di sebelah kanan, ya, bisa kita lihat adanya patahan di sana, ya. Nah, stres yang berulang ini ya bisa menginisiasi fracture ya, apalagi jika kita lihat penggunaannya di dalam lingkungan tubuh ya, berarti implannya kita letakkan di dalam lingkungan yang sifatnya korosif ya. Nah, hal ini bisa kita lihat dari hasil yang diperoleh penelitian sebelumnya. Di sini ada 2 gambar di sebelah kiri ya. Ini adalah pelat tulang ya yang digunakan sebagai implan. Bisa kita lihat adanya fracture di sini. Sebentar saya coba updatekan ininya. Pointer. Nah, di sini bisa kita lihat ya adanya patahan ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah gambar plate ya yang diimplankan pada pasien ya, dan sudah berusia 2 tahun ya. Maksudnya adalah usia implannya ini sudah berada di dalam tubuh pasien itu selama 2 tahun ya. Nah, jika dilihat lebih jelas, ini gambar yang sama di bagian kanan, bisa kita lihat bahwa ternyata selain adanya fracture ini juga bisa kita lihat pada plate logam tersebut terdapat korosi. Ya. Jadi bisa kita lihat adanya kombinasi antara fatigue dengan corrosiveness ya, tingkat korosi dari material tersebut ya. Tentu saja kita tidak menginginkan hal ini terjadi di dalam tubuh kita. Nah, berbicara mengenai korosi ya, maka di sini kita berbicara mengenai proses ya elektrokimia yang melibatkan reaksi oksidasi ya atau anodik yang terjadi pada anoda. Nah, di sini terjadi ya reaksi di mana logam akan diuraikan menjadi ion logam positif plus elektron. Nah, selain itu terjadi pula reaksi reduksi atau katodik pada katoda. Pada reaksi ini ya akan dibentuk ion hidroksil di sini ya akibat adanya reaksi antara O2, oksigen serta elektron. Nah, di sini kita lihat akibat adanya reaksi oksidasi dan reduksi ini, maka akan terjadi degradasi permukaan logam ya. Nah, seperti yang dilihat pada gambar di sebelah kiri ya. Nah, di sini kita lihat ya gambar di sebelah kiri bawah ini adalah merupakan citra yang menunjukkan adanya kerusakan pada permukaan titanium alloy.
akibat korosi. Kegagalan implan tulang yang berikutnya adalah berkaitan dengan biocompatibility. Berbicara mengenai biocompatibility, maka kita berbicara mengenai kesesuaian implan tersebut saat diimplankan di dalam tubuh, ya, sejauh mana dia kompatibel. Ini adalah hasil penelitian ya yang dilakukan pada tahun 2019. Di sini menggambarkan bagaimana kondisi awal tulang pasien tersebut, yaitu pada tahun 2009. Ya, di sini kita lihat berdasarkan informasi paper tersebut, pasien ini dinyatakan mengalami osteoartritis, ya, yaitu adanya degenerasi pada bagian sendi. Kemudian dilakukan implantasi menggunakan metal, ya, dan di sini kita lihat, ya, ternyata ternyata muncul adanya iritasi pada kulit pasien tersebut. Nah, hal ini menunjukkan adanya ketidakkompatibilitian, ya, ketidaksesuaian antara implan logam, ya, dengan kondisi lingkungan tubuh pasien tersebut. Jadi terlihat adanya eksema di sini, ya. Nah, dengan demikian, ya, walaupun kita lihat bahwa implan logam tersebut memiliki kemampuan yang sangat baik, terutama untuk digunakan di bagian-bagian yang membutuhkan sifat mekanik yang cukup tinggi, namun setidaknya dengan adanya 3 kasus tadi, terutama bagian biocompatibility, kita harus memikirkan kembali, ya, efek jangka panjang penggunaan metal implan di dalam tubuh. Nah, salah satu pendekatan, ya, yang dilakukan untuk meminimalisir dampak negatifnya adalah dengan mengcoating implan logam tersebut dengan material yang memiliki sifat biokompatibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan logam. Nah, salah satu yang kandidat yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan hidroksi apatit. Pada bagian berikutnya, ya, saya akan memaparkan, ya, mengenai teknik ya, coating implan logam. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya teknik melapisi implan logam ini bukanlah suatu hal yang baru, ya. Hal ini sudah lama dilakukan, ya, bahkan sudah banyak juga, ya, produk-produk komersial, diantaranya yang sebagaimana yang Bapak Ibu lihat pada tayangan, ini adalah produk dari DOT Coating, yaitu suatu perusahaan alat kesehatan dari Jerman, ya, yang didirikan oleh fisisis, ya. Jadi di situ mereka melakukan coating kepada metalik implan. Nah, ada 3 metode yang akan saya diskusikan siang ini, ya. Yang pertama adalah sol gel, kemudian electrochemical deposition, dan yang terakhir adalah thermal spraying. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai teknik coating, ya, dengan metode sol gel, ya. Nah, metode sol gel ini dikategorikan sebagai metode metode kimia basah, ya, yang diawali dengan pembuatan sol, yaitu suatu larutan koloidal, suspensi koloidal yang stabil, ya. Nah, dari mana kita dapatkan suspensi ini, ya, yaitu melalui hidrolisis, ya, serta partial condensation dari garam-garam metal anorganik, ya, maupun metal organik, ya. Nah, kemudian setelah terjadinya kondensasi ini, maka reaksi coatingnya akan mulai berlangsung. Nah, ini adalah contoh hasil penelitian, ya, yang menggunakan metode sol gel, ya, untuk melapisi titanium. Nah, untuk
prekursor larutan solnya, ya, mereka menggunakan triethyl fosfide yang dihidrolisis selama 24 jam, ya. Dan kemudian mereka juga menggunakan kalsium nitrat. Nah, citra semen di atas ini adalah penggambaran citra titanium yang sudah terlapisi. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, setelah mereka melakukan reaksi Sol-Gel, kemudian mereka melakukan perlakuan termal dari 300 hingga 400 hingga 700 derajat Celcius. Nah, di sini kita lihat dari difraktogramnya, ya, sudah terbentuk hidroksiapatit, ya, melalui mekanisme pelapisan dengan teknik Sol-Gel, ya. Tetapi jika dibandingkan dengan intensitas puncak yang dimiliki oleh titanium, terlihat bahwa intensitas hidroksiapatitnya masih sangat rendah, yang mengindikasikan bahwa ketebalan coatingnya masih sangat rendah. Lepas dari permasalahan ketebalan coating, ya, di sini kita lihat bahwa setelah coating tersebut direndam atau diimersikan ke dalam SBF, yaitu simulated body fluid, selama 7 hari, di sini kita lihat bahwa permukaan titanium ini sudah tidak sama lagi dengan kondisi awal, dan di sini kita lihat mulai terlihat beberapa cukup banyak apatit yang terbentuk, begitu. Nah, teknik yang kedua yaitu teknik deposisi elektrokimia, ya. Nah, elektrokimia ini merupakan teknik deposisi yang melibatkan migrasi partikel bermuatan. Nah, dalam hal ini adalah partikel-partikel hidroksiapatitnya atau partikel seramiknya, dan mekanisme ini dilakukan pada media larutan elektrolit. Nah, ada beberapa parameter yang mempengaruhinya, ya, densitas arus, temperatur, pH, serta komposisi dari elektrolit. Ini adalah hasil deposisi hidroksiapatit pada magnesium, ya, dengan menggunakan teknik electrochemical deposition, ya. Bisa kita lihat, ya, jenis-jenis elektrolitnya yang digunakan, ya, dan dalam hal ini magnesium berperan sebagai katodanya, ya. Dan kita lihat di sini, ya, dari difraktogramnya yang bagian atas ini, ya, difraktogram bagian atas, ya, menggambarkan puncak-puncak difraksi yang dimiliki oleh sampel sebelum diberi perlakuan imersi dalam NaOH. Jadi paper yang studi yang dilakukan oleh James dan kawan-kawannya ingin melihat bagaimana, ya, profil dari magnesium yang dilapisi dengan garam-garam anorganiknya ini, ya. Kemudian apa pengaruhnya jika magnesium yang terlapisi tersebut kemudian diimersikan dalam NaOH. Dan di sini kita lihat di bagian awal, ya, sebelum adanya imersi di NaOH, terlihat bahwa puncak-puncak didominasi oleh DCPD, ya, di kalsium fosfat dihidrat, ya. Nah, ternyata setelah dilanjutkan dengan imersi di dalam NaOH pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 jam, terlihat bahwa DCPD atau dikalsium fosfat dihidrat ini mulai terkonversi menjadi hidroksiapatit. Nah, perubahan ini pun juga terkonfirmasi melalui analisis SEM, sebagaimana terlihat di bagian atas ini adalah untuk yang belum direndam atau belum dilakukan imersi di dalam NaOH, serta yang bawah ini adalah yang sudah diberi perlakuan. Ini juga ada contoh lain, ya, bagaimana
perlakuan coating tersebut ya bisa meningkatkan densitas hidroksi apatit ya, dan mereka juga mengkonfirmasi terbentuknya hidroksi apatit setelah dilakukan analisis elemental, dan mereka dapatkan rasio kalsium to fosfatnya sebesar 1,7. Tadi sudah kita diskusikan mengenai dua teknik ya. Nah, di sini ini adalah teknik terakhir ya. Teknik terakhir ini merupakan teknik yang dapat dikatakan, beberapa paper mengatakan yang di-approve oleh FDA ya untuk melapisi implan metal ya, dan tentu saja dari segi ekonomis ya, ada juga paper yang menyatakan bahwa thermal spray ini lebih menjanjikan ya. Jadi prinsip dari thermal spray di sini ya, mereka relies on chemical reaction antara oksigen serta asetilen ya. Dan di sini terjadi reaksi pada suhu tinggi ya, bahkan lebih dari 3000 derajat Celcius. Nah, prinsipnya adalah ya, hidroksi apatit ya, atau powder seramiknya dimasukkan ke dalam powder stock ya. Lalu di sini karena adanya perlakuan thermal yang tinggi, maka hidroksi apatit akan melting ya. Kemudian dilanjutkan dengan atomisasi ya, dan hidroksi apatit plasmanya tersebut akan ditangkap oleh substratnya ya. Nah, ini contoh yang sudah dilakukan oleh Liu dan kawan-kawan pada tahun 2018 ya. Mereka juga menggunakan hidroksi apatit sebagai starter materialsnya, sebagai feedstocknya ya. Di sini menggunakan titanium. Dari diffract program terkonfirmasi adanya hidroksi apatit ya, dan citra SEM yang B menunjukkan partikel hidroksi apatitnya, sedangkan citra SEM bagian C menunjukkan tampilan atas ya, titanium yang sudah tercoating dengan hidroksi apatit. Dan di sini kita lihat adanya perubahan morfologi dari partikel hidroksi apatit ya, yang dimungkinkan akibat adanya perlakuan thermal tadi ya. Nah, bagian D ya, citra SEM bagian D menunjukkan cross section dari titanium yang sudah terlapisi hidroksi apatit. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini ada sebatas ya, dan di sini bagian bawahnya menunjukkan titanium, dan bagian atas inilah yang merupakan lapisan dari hidroksi apatitnya. Dan Liu et al. Mendapatkan lapisan hidroksi apatit dengan densitas yang tinggi sebagaimana terlihat pada citra SEM bagian D. Nah, jadi sampai saat ini dapat kita katakan bahwa dengan setidaknya 3 teknik coating tadi ya, kita dapat melakukan ya upaya untuk meningkatkan biocompatibility dari implan logam ya. Namun ya, jika kita bandingkan ya citra SEM ya dari ketiga teknik yang sudah kita diskusikan sebelumnya, yaitu sol gel, electrochemical deposition maupun spray coating ya, dapat dikatakan hasilnya memiliki porositas yang kurang menyenangkan ya. Porositasnya sangat rendah sebagaimana terlihat ya. Nah, sedangkan keberadaan porositas ini sangat penting di dalam tubuh ya. Mengapa demikian ya? Dengan adanya porositas memungkinkan adanya infiltrasi dari sel-sel pembentuk tulang. Nah, dengan adanya porositas ini dan infiltrasi sel tersebut, tentu saja diharapkan ya implan logam yang sudah tercoating ini mampu menginduksi terbentuknya tulang secara alami. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita melakukan ya coating ya
pada implan logam, ya, tetapi bisa juga mendapatkan porositas yang cukup baik, ya. Nah, oleh sebab itu kami di Fisika IPB bekerja sama dengan Puslit Fisika LIPI, ya, melakukan riset, ya, melapiskan SS316L, ya, dengan menggunakan nanohidroksi apatit. Nah, nanohidroksi apatit yang kami gunakan adalah nanohidroksi apatit yang memang disintesis di lab sendiri, ya, jadi bukan menggunakan nanohidroksi apatit komersial. Dan di sini kami gunakan cangkang telur sebagai resource dari kalsiumnya. Nah, terkait dengan coating, ya, kami di sini ingin melihat, pada penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh jarak tembak serta tekanan gas terhadap karakteristik coating yang dihasilkan. Nah, untuk melakukan hal tersebut, ya, maka kami gunakan SS316L, ya. Dan di sini diawali, ya, dengan memberikan perlakuan sandpaper polishing, ya, atau pengamplasan. Dan di sini bisa Bapak Ibu lihat bagaimana permukaan morfologi sebelum versus sesudah pengamplasan, ya. Nah, setelah itu, ya, setelah kita dapatkan permukaan yang bersih dari pengotor, ya, kemudian dilakukan sandblasting. Ya, sandblasting ini dengan cara menembakkan pasir-pasir halus ke atas ke permukaan dari SS ini, ya, untuk mendapatkan kontur yang tidak smooth, ya. Dengan adanya kontur yang tidak smooth ini diharapkan attachment antara HA dengan implan logamnya ini lebih baik, ya. Nah, ini adalah penggambarannya, ya. Kita menggunakan alat metallization, ini yang ada di LIPI, ya. Lalu di sini ini adalah ilustrasinya. Di substratnya dalam hal ini SS316L kita letakkan pada jarak tertentu, ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, definisi jarak tembak di sini adalah jarak antara nozzle dengan substratnya. Dan di sini kita masukkan hidroksi apatitnya ke dalam powder feedstocknya. Nah, ini adalah difraktogram dari hidroksi apatit yang disintesis tidak di lab, ya, dan terkonfirmasi keberadaan hidroksi apatit. Pun demikian dengan adanya citra dari SEM, ya, dan di sini kami peroleh bahwa partikelnya memiliki morfologi spherical, ya, dengan partikel size ada di rentang 103 menurut analisis SEM, dan pada rentang pada kisaran 97 berdasarkan hasil PSA, ya. Nah, ini adalah citra, ya, cross section, ya, dari SS316L yang sudah terlapis oleh nanohidroksi apatit, ya. Di sini bisa dan ini adalah SS-nya, ya, sebagai substratnya, base materialsnya, dan di sini bagian atasnya ini terlihat, ya, adanya coating yang tidak merata, ya. Nah, bagian A ini kami peroleh pada tekanan 2 bar dengan jarak tembak 10 cm. Nah, di bagian kanan, ya, Bapak Ibu bisa lihat, ya, bagaimana morfologi yang dihasilkan pada tekanan yang sama, yaitu sama-sama 2 bar, tetapi jarak tembaknya lebih besar, yaitu 30 cm. Sangat sulit terlihat adanya deposisi di sini, ya. Nah, ini adalah citra SEM, ya, cross sectional, ya. Di sini kami lakukan cross sectional karena kami ingin melihat berapa ketebalan dari coating yang dihasilkan, ya, serta berapa porositasnya. Dan di sini kita lihat, ya,
ada 3 citra SEM di sini yang merepresentasikan 3 jarak tembak yang berbeda, yaitu 10, 20, dan 30. Dan di sini terlihat ya adanya penurunan ketebalan dari coating yang dihasilkan. Tayangan berikut ya menggambarkan citra dari cross section sampel ya yang diperoleh pada 3 tekanan gas yang berbeda, yaitu pada 1 bar, 2 bar, 3 bar, dan pada jarak tembak yang sama, yaitu 20 cm. Dan di sini juga kita lihat tren yang sama, yang analog dengan kajian sebelumnya, yaitu terkait dengan efek dari distance ya. Terjadi adanya penurunan ketebalan coating manakala gas pressure-nya kita tingkatkan ya. Ini adalah citra SEM dari atas ya. Dan di sini kita lihat partikel HA yang tadinya bentuknya spherical ya, dengan partikel size ada di kisaran 100 nanometer, 90 hingga 100 nanometer. Dan di sini kita lihat ya, akibat adanya perlakuan termal pada suhu yang tinggi ya, terjadinya perubahan morfologi ya, menjadi lebih tidak teratur ya, yang dimungkinkan akibat adanya hidroksiapatit yang melting tadi ya, gitu. Nah, kemudian diffract programnya mengkonfirmasi ya ada perubahan fase di sini ya menjadi beta TCP dan juga TTCP. Jadi jika di awal tadi sebelum pelapisan ya kami sudah mengkonfirmasi puritas hidroksiapatit. Nah, setelah adanya perlakuan ya perlakuan coating, kita coba cek lagi ya, ternyata terjadi perubahan fase. Tapi tidak masalah, walaupun ada perubahan fase, beta TCP dan TTCP ini masih memiliki sifat biokompatibilitas. Tadi di awal sempat saya katakan bahwa salah satu yang menjadi interest kita ya dalam hal coating metallic implant ini adalah tidak hanya keberhasilan untuk mengcoatingnya, tetapi juga keberhasilan untuk mendapatkan porositas. Tayangan yang Bapak Ibu lihat sekarang menunjukkan bagaimana porositas yang dihasilkan jika tekanannya kita ubah ya. Dan di sini untuk bisa mendapatkan kuantitas porositas kami lakukan pengolahan citra ya, dan di sini kita peroleh bahwa porositas pada tekanan 1 bar adalah 5% ya, pada 2 bar yaitu meningkat 15% dan 3 bar itu mencapai 27%. Nah, jika kita bandingkan dengan kajian yang dilakukan oleh Liu et al. Tadi ya, maka dapat dikatakan ya kami cukup senang di sini bahwa kita bisa menghasilkan porous coated materials gitu ya. Nah, hingga saat ini kesimpulan sesaatnya adalah ya bahwa dengan mengatur jarak tembak, mengatur pressure gasnya, kita bisa memodifikasi surface dari hidroksiapatitnya sehingga memiliki porositas ya. Tentu saja tidak berhenti sampai di sana, kita masih ingin terus meningkatkan porositasnya ya, dan kita ingin mendapatkan nilai optimum dari jarak tembak serta tekanan gas untuk melapisi implan logam ini. Nah, oleh sebab itu kami menerapkan optimum design ya dengan menggunakan analisis statistik ya. Kami menggunakan GMP di sini dan kita menggunakan eye optimal design ya. Nah, data-data penelitian sebelumnya yang tadi ya, beberapa slide sebelumnya ya, menjadi landasan kami ya
untuk melakukan penentuan batas atas dan batas bawah jarak tembak serta tekanan gas ya. Tentu saja ini juga harus kami sesuaikan dengan adanya dengan manual dari sprayer yang kami gunakan ya. Nah, berdasarkan simulasi ya dengan memasukkan batas atas dan batas bawah ya. Di sini kami peroleh beberapa titik ya sebagaimana yang bisa dilihat, dan di sini kami juga melakukan kami dibagi menjadi 5 blok ya. Kenapa dibagi menjadi 5 blok? Untuk melakukan variasi waktu pelaksanaan ya, untuk meminimalisir bias di sini. Nah, di sini kita lihat adanya suggestion untuk jarak tembak serta gas pressure yang dihasilkan oleh GMP ya. Nah, ini sampai saat ini adalah output yang dihasilkan oleh software statistiknya. Namun demikian, begitu kami lakukan eksperimen, ternyata tidak semudah yang dibayangkan, gitu ya. Nah, sebagaimana yang Bapak Ibu lihat pada tayangan, bahwa ternyata walaupun batas atas batas bawahnya sudah kami sesuaikan dengan preliminary study dan juga manual alatnya, ternyata pada prakteknya sangat sulit ya. Ada beberapa titik di sini yang tidak memungkinkan untuk menghasilkan coating yang baik ya. Contohnya yang Bapak Ibu lihat tayangan ini, di bagian kanan kita lihat bahwa adanya ketidakhomogenan pelapisan ya, yaitu pada titik A2, A3, B2, C1, D2, D3 serta E3. Nah, lalu apa yang kami lakukan di sini ya, kami coba mengevaluasi kembali ya. Kita coba sempitkan rentangnya ya sehingga menghasilkan 8 titik ya. Dan di sini ada 10 titik dulu yang pertama ya, ada 10 titik ya. Tapi ternyata 2 titik pertama itu gagal, yaitu pada jarak tembak 10 cm dan pressure 1 serta 2 bar. Kami tidak bisa menghasilkan coating yang baik ya. Lalu untuk sampel 5 ya sebagaimana terlihat pada foto ya, antara ya dan tidak, lebih baik daripada kategori yang failed sebelumnya, tetapi di sini kita masih lihat masih ada sedikit bagian yang tidak terlapis. Tapi untuk sementara kita coba mengakomodir ya, begitu. Nah, jadi dapat dikatakan kami sudah dapatkan 8 titik di sini ya. Nah, ini adalah tampilannya ya. Jadi kami di sini kemudian mencoba ya melihat ya beberapa titik amatan, yaitu pada sampel A215, artinya pada tekanan 2 bar, jarak coatingnya 15 cm, begitu seterusnya. Dan di sini bisa Bapak Ibu lihat ya, ini adalah sampel kami yang sebelum di coating ya, dan yang bagian putih ini adalah sampel SS316L yang sudah berhasil di coating dengan menggunakan hidroksi apatit ya. Nah, lalu kemudian kami uji ya menggunakan XRD ya, dan di sini kita lihat ya analog dengan eksperimen pendahuluan ya atau preliminary study, bahwa ternyata terjadi perubahan fasa ya dari HAP menjadi beta TCP dan TTCP ya, sebagaimana yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Dan ini adalah tampilan citra SEM ya, yang diambil dari top view ya. Di sini kita lihat ya morfologinya cukup beragam nih ya, dari sampel yang pada tekanan 2 bar jarak 15 cm hingga 3 bar jarak 30 cm ya. Untuk yang bagian sampel A bisa kita lihat di sini masih banyak yang spherical ya, kemudian menjadi sangat irregular pada jarak tembak 30 cm dan tekanan gas 3 cm. Nah,
Kami juga lakukan ya analisis SEM dari cross sectionnya, dan di sini bisa terlihat ya bagaimana pengaruh tekanan gas dan terhadap ketebalan dan juga porositas coating yang dihasilkan ya. Nah, ternyata ya setelah melakukan olah citra ya, di sini kami ambil ya contoh gambar yang ada di kiri atas ya. Kemudian diperbesar di sini, dilakukan olah citra ya. Kami dapatkan porositasnya meningkat ya, bahkan hingga mencapai 41% ya. Nah, nilai thickness-nya juga bervariasi ya dari 31 hingga 270-an mikrometer. Nah, konsekuensi dari thickness-nya yang sangat rendah ya, kami mengalami kesulitan untuk menganalisis porositasnya di sini ya. Nah, jadi setidaknya dengan memvariasikan, kembali di sini tekankan, dengan memvariasikan jarak tembak serta tekanan gas ya, kita bisa meningkatkan porositas dari lapisan hidroksiapatit yang kita inginkan ya. Nah, tentu saja bukan berarti kemudian kami puas ya. Direncanakan setelah ini kami melakukan optimisasi lagi untuk benar-benar bisa mendapatkan titik yang optimum untuk pelapisan SS316L menggunakan HA, dan juga dilanjutkan dengan kajian mengenai biokompatibilitas ya. Nah, itu yang bisa saya bagi siang ini. Tentu saja hasil-hasil yang sudah saya sampaikan ini bukanlah hasil kerja saya sendiri. Di sini kami melakukan kerjasama ya. Ada mahasiswa kami, Mutiara dan Angga, serta ada kolaborator kami, Bu Utami Dia Sapitri dari Statistika IPB, serta Pak Gerald Ensang Timuda dan Pak Toto Sudiro dari Fisika LIPI. Sebelum mengakhiri ini, izinkan saya menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan juga merupakan tribut buat FMIPA UI yang sedang berulang tahun ini, yang ke-60 tahun, dan juga tribut dan penghargaan saya untuk Profesor Jarwani yang mengenalkan saya kepada indahnya biomedical materials. Sekian dari saya. Tentu saja saya harapkan tidak selesai sampai di sini ya. Saya harapkan kita bisa melakukan diskusi dan mudah-mudahan banyak masukan dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya mengucapkan terima kasih ke Bu Yesi atas paparannya yang sangat menarik dan merupakan kolaborasi dari beberapa institusi dan tentang hidroksiapatit dan aplikasinya. Saya berikan kesempatan untuk para peserta untuk menyampaikan diskusi atau menyampaikan komentar atau saran. Silahkan, dipersilahkan. Mungkin Bu Ana yang tadi kayaknya mau ngajak kerjasama. Bu Ana? Ya, boleh Pak, saya ada pertanyaan. Silakan Bu. Sebenarnya saya menunggu yang silakan, Bu. ini harusnya. Baik, sebentar. Ini Bu Yesi kan tadi di awal dibahas mengenai apa namanya 3 hal yang harus diperhatikan ya untuk implan itu. Yang pertama itu fatigue, yang kedua korosi, yang ketiga biocompatibility kan. Nah, terkadang ketika kita merekayasa itu tidak bisa kita dapat 3-tiganya sekaligus. Artinya dia tahan fatigue, tahan korosi, biokompatibilitasnya bagus gitu ya. Misalkan tadi dengan pelapisan hidroksiapatit, itu kan tujuannya ingin meningkatkan biokompatibility-nya pastinya gitu kan. Tetapi di sisi
lain juga kita ingin dia tahan terhadap korosi. Nah, hanya saja tadi kan ada masalah ketika di coating hidroksiapatat tidak boleh terlalu rapat, harus ada porositas. Nah, porositas itu tidak baik untuk korosi di sisi lain ya kan, karena mudah sekali terjadi penetrasi dari lingkungan tubuh yang kandungan NaCl-nya itu tinggi ya, KCl, NaCl-nya itu sangat tinggi gitu. Dia bisa masuk dan dia justru mempercepat laju korosi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ya, untuk membalance antara dua hal ini ya, biocompatibility dengan korosi gitu ya, porositasnya berapa persen yang masih tolerable, dan kemudian korosinya itu berapa konsentrasinya ya, metalik ion yang boleh dilepas di tubuh tanpa menimbulkan efek yang tadi ya, ada serem tuh bintik-bintik merah gitu ya, pembengkakan dan sebagainya gitu, keracunan gitu ya ke jaringan lokalnya. Jadi itu pertanyaan saya, karena untuk yang hidroksiapatat itu saya juga menumbuhkan, tetapi dengan metode elektrokimia ya. Kalau dengan metode elektrokimia biasa itu kurang bagus hasilnya. Nah, kita biasanya pakai plasma, metodenya plasma electrolytic oxidation gitu. Jadi dia disisipi, sebenarnya dia oksida tetapi disisipi apatite gitu, supaya pertama dia itu tahan terhadap korosi karena yang terbentuk adalah lapisan keramik. Yang kedua, dia masih menyediakan pori-pori. Nah, cuma kami belum tahu ambang batas porositasnya berapa dan berapa tadi yang korosi yang bisa ditolerir. Itu aja sih Bu Yesi. Ya, terima kasih Bu Ana. Ya, Pak Supri, ini saya langsung jawab saja ya. Ya, langsung silakan. Ya, terima kasih Bu Ana. Nah, tadi memang benar ya, saya sangat setuju ya, berbicara mengenai implan tulang, ya kan, berarti kita berbicara mengenai sistem di dalam tubuh, yaitu merupakan suatu sistem yang sangat kompleks di sini, Bu Ana ya. Kalau kita mau membuat porositasnya sangat tinggi, ya, itu sama saja kita memberikan probabilitas exposure yang sangat tinggi pula terhadap intake antara ekstraseluler liquidnya dengan material implan kita. Nah, saya belum menemukan ya paper yang memang eksplisit menyatakan berapa ambang batas dari porositas yang optimum. Nah, itu yang masih menjadi PR kita untuk menentukan berapa porositas yang optimum. Nah, kalaupun tadi di hasil penelitian kami sudah sampaikan bisa mencapai hingga 40%, bukan berarti bahwa 40% ini adalah yang terbaik, karena kami belum melanjutkan studinya hingga ke biocompatibility-nya. Nah, nanti kami berharap sebenarnya bisa mendapatkan beberapa opsi titik optimum yang salah satunya adalah menunjukkan variasi porositas. Lalu di sini akan kita cobakan ujikan biokompatibilitasnya dan juga sifat corrosiveness-nya. Nah, mungkin dari sana nanti bisa kami hasilkan, kami sampaikan gambarannya, Bu Ana, begitu. Ya, terima kasih Bu Yesi. Sama-sama Bu Ana. Ya. Terima kasih. Silahkan yang lain dari peserta. Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada yang tanya, saya tak nganu ya, saya ikut nimbrung ya. Oke, Bu, silakan Bu. Ya. Saya pertama kali selamat ya, saya senang sekali. Jadi porosity ini dan lagi pula coating untuk untuk metal itu memang penting, karena dia akan nantinya itu implan itu bisa mencengkeram di dalam environment-nya. Kalau tidak dia bisa loose. Jadi sebetulnya juga menjamin untuk induksi untuk bioreactivity ya. Nah, kalau misalnya nanti porosity-nya itu tidak terlalu banyak,
Maka tapi juga cukup tetapi tidak terlalu banyak, tapi tidak terlalu sedikit. Maka probability korosi kan tentu saja efek lain ya. Jadi pada saat itu maka nanti environment itu akan tumbuh hidroksiapatitnya. Karena nanti akan menutup probability-nya begitu diharapkan tentunya ya. Diharapkan nantinya akan tumbuh ada template untuk tumbuh hidroksiapatit yang dari tubuhnya sendiri. Sehingga nanti akan ada ikatan antara hostnya dengan implannya itu ikatannya kuat. Karena kalau seandainya dia tidak diberi kesempatan ada pori di situ, ya probability akan bisa loose. Jadi ininya itu implannya itu di dalam hostnya itu kan bisa dimasukkan, tapi bisa juga ini. Kalau dia loose, padahalnya dia harus biokompatibel, ya tidak bisa biokompatibel karena dia bisa bergerak. Jadi itu memang terus saja kita prosesnya itu kompleks banget, tapi memang bagaimana caranya kita membuat bioreaktif tapi juga bioaktif, biokompatibelnya karena metal dia jauh lebih tinggi ya, tetapi dia hostnya itu diberi kesempatan juga untuk menumbuhkan ikatannya itu kuat dengan implannya sendiri. Jadi mungkin probability-nya karena di situ masih ada tempat lubang-lubang itu, jadi dia memberi kesempatan nanti akan ada hidroksiapatit yang deposit dari tubuh sendiri yang akan mengikat. Karena ini kan hidroksiapatit yang sudah ada di permukaan itu dia juga bioreaktif juga, dia akan mengikat juga. Tapi tentunya akan jauh lebih tumbuhnya itu kan berarti akan ada yang lebih jauh lagi yang mendekat juga pada implannya sendiri. Saya memikirkan begitu. Jadi saya setuju sekali bahwa nanti mungkin ada threshold untuk porosity-nya juga kita harus selidiki. Jadi mungkin nanti dari in vitro, in vivo-nya kita lihat. Saya senang sekali kalau misalkan nanti akan berhasil dengan bagus. Lalu saya salut dengan IPB yang sudah mulai bekerja sama dengan institusi lain. Jadi kalau misalkan biofisika mulai tahun 2000 berapa tadi? 2004. Ya. 2004 sampai sekarang itu 16 tahun. Lalu Bu Yesi pulang tahun berapa? 2015, Bu Jar. 2015 ya. Iya. 2015 katakanlah 2000 Bu Yesi membuat suatu terobosan 2015 sampai sekarang. Really, I proud of you then. Yeah. Terima kasih Ibu. Boleh saya ikut diskusi nggak? Boleh, Bu Ana. Menarik Bu Jar. Jadi tadi itu ada porositas itu ya. Jadi kalau metal itu kan dia sudah tadi istilahnya tuh biokompatibel ya, tetapi dia tidak bioaktif. Ya. Nah, saya tuh pernah tuh Bu merekayasa permukaan titanium, implan titanium supaya dia itu memiliki banyak pori. Nah, dengan cara di treatment di sodium hidroksida sehingga terbentuk hidroksil, lapisan hidroksil di permukaannya, dan itu tuh rongga porinya tuh banyak. Nah, tetapi Bu 72 hari direndam di SBF tidak tumbuh ininya sama sekali hidroksiapatitnya. Jadi saking inertnya ya titanium itu sudah direkayasa sedemikian pula gitu ya, katanya hidroksil itu kan memang merangsang hidroksiapatit ya karena ada hidroksilnya di situ. Tinggal menarik kalsium
sama fosfat gitu Fosfat. kan. Nah itu nggak bisa, tetapi memang sel itu merekat kuat, sel-sel di sekitarnya jaringan gitu merekat kuat dan tumbuh banyak gitu ya, ininya selnya proliferasinya bagus. Tetapi itu hidroksiapat itu tidak tumbuh, jadi saking inertnya titanium. Jadi tidak ada cara lain selain itu tadi merangsang dengan menumbuhkan lapisan hidroksiapatat di permukaannya. Ya. Nah, ada mahasiswa saya pakai metode EPD. Nah, ketika udah dilapisi EPD, diuji di SBF, EPD-nya itu lapisan hidroksiapatnya malah larut. Oh, ini ya bondingnya lemah ya Bu Ana ya. Lepas, jadi malah lepas. Jadi aduh gimana ya, saya nggak tahu tuh, mungkin Bu Yesi ada pendapat atau Bu Jar ada pendapat, ada saran gitu. Bu Ana ada informasi ininya nggak, ketinggian ketebalannya? Ketebalannya itu 20 sampai 30 mikron. 20 sampai 30 ya? Iya, tebal ya, terlalu tebal. Sebenarnya kalau 20 sampai 30 mikrometer kan ya? Iya, betul. Sebenarnya ini masih batas normal sih, selama di bawah 250 mikro itu seyogyanya dia tidak lepas. Iya, itu malah menipis. Yang saya baca ya. Jadi mungkin saking tidak bioaktifnya ya titanium itu ya. Titanium itu memang agak sulit sih. Karena dia inert sekali kan. Karena inertnya itu. Jadi mungkin satu-satunya cara ya hanya menumbuhkan secara alami aja gitu ya. Kita siapkan pori di permukaannya biar dia apatitnya tumbuh. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan mungkin ya untuk bisa tumbuh. Karena saya baca di paper juga kayaknya lama ya Bu Yesi kalau titanium. Kalau tadi ya seingat saya ada titanium dalam waktu 7 hari sebenarnya sudah mulai bisa menginisiasi nih. Ya, menginisiasi. Nah, itu di dalam SBF gitu. Di rekayasa dulu atau apa, Pak? Enggak, tadi kalau tidak, sebentar saya share dulu ya. Saya coba cari tampilkan lagi. Saya share ya, ini share. Nah, ini Bu Ana, apakah terlihat ya, dengan menggunakan ya, apa? Ada. Sol-gel ya, sol-gel titanium selama lalu direndam dalam SBF selama 7 hari. Nah, mulai terlihat ini apa titik sampelsnya ya, jika dibandingkan dengan bagian pertama kali. 7 hari cepat juga ya. Iya, di sini. Nah, saya belum ngecek detail SBF-nya ini apakah benar-benar kan untuk uji dengan SBF ada yang 1 kali SBF, ada yang SBF-nya konsentrasinya ditingkatkan ya. Iya, betul. Akselerasi ada SBF. Ya. Saya biasa pakai SBF 10 kan. Mungkin ini SBF 27 atau yang lain ya. Iya. Gitu. Iya. Dicek detail SBF-nya yang dipakai itu berapa konsentrasinya. Kalau di IPB ini nggak Bu Yesi dijual nggak larutan SBF Bu? Kita memang SPF itu gampang-gampang susah Bu Ana ya. Betul. Kita bahkan waktu itu di sini juga ada ini Bu Aisyah juga sedang melakukan penelitian dengan SPF, itu tantangan tersendiri itu bikin SPF. Ya kan karena harus memang bening. sebaiknya itu pakai boleh... yang fresh. Oh gitu. Dan harus bening kan, biasanya mahasiswa saya bikin tuh keruh. Karena kalau keruh berarti sudah mulai ada inisiasi presipitasi, Bu Ana. Betul, nggak bisa dipakai kan? Betul. Ya kalau bisa dibuat di IPB kita mau beli deh Bu Yesi. Jadi paling tekniknya nanti kita transfer knowledge ya. Oh boleh. Begitu. Siap. Begitu Bu Ana. Terima kasih Bu Yesi. Ya, sama-sama Bu Ana. Ya. Oke, ada yang lain dari audiens? Mungkin mahasiswa, harapkan mahasiswa bisa
menanyakan. Saya izin bertanya, Ibu. Iya. Silakan. Silakan. Iya, saya mahasiswa S2 sempat bertemu dengan Ibu di kelas matrikulasi kemarin. Ibu, yang saya sempat membaca CV-nya Ibu, itu kan ada kerjasama dengan PT apa gitu ya, Parahita ya Bu ya, tentang nanohidroksiapatit itu apa terkait dengan penelitian ini Ibu? Terima kasih. Oke, sama-sama. Pak Supri, langsung saya jawab ya. Pak Supri. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan, saya tidak tahu Mbak Rai baca di mana ya, tapi sebenarnya yang nama PT yang disebutkan oleh Mbak Rai itu sebenarnya startup ya yang didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa saya, sekarang sudah alumni. Saya juga sudah sempat diskusikan dengan Bujar, Pak Supri. Jadi tren ke sini itu adalah inovasi-inovasi yang dihasilkan di kampus itu diusahakan sedemikian rupa supaya terkomersialisasi ke masyarakat, begitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan menggalakkan startup ya. Nah, startupnya ini didirikan berdasarkan riset yang dihasilkan di kampus. Nah, salah satunya adalah yang dilakukan oleh teman-teman yang di Pertiwi Parahita itu adalah berusaha untuk mengaplikasikan nanohidroksiapatitnya ini dalam produk lain ya, yaitu dalam suplemen kesehatan begitu. Tapi itu out of scope diskusi kita siang ini ya, begitu. Tapi kerjasamanya tetap di bidang nanohidroksiapatit. Apakah terjawab? Iya Ibu, baik, terima kasih. Ya. Saya belum belajar biomaterial secara mendalam, jadi saya tidak tahu kalau nano dengan yang hidroksiapatit ini berbeda. Baik, nanti kita belajar ya di kuliah kita ya. Ada Bujar, ada Bu Leli nanti. Ya Bujar, Bu Leli ya. Ya. Menarik, sangat menarik bicara mengenai biomaterial. Oke, ada yang lain, mahasiswa? Saya satu lagi, Pak Supri. Boleh bertanya satu lagi ya. Tadi menarik yang terkait pertanyaan mahasiswa tadi, yang nanohidroksiapatit ya. Sebenarnya mana yang lebih efektif ya untuk kita tumbuhkan di permukaan implan itu, yang berukuran mikro atau yang berukuran granulnya halus berukuran nano, Bu Yesi? Kalau dari kajian kami dan juga ada dari referensi itu menunjukkan bahwa nanosize ini meningkatkan biokompatibilitas. Jadi induksi pembentukannya apatitic layer ini jauh lebih tinggi, manakala yang kita gunakan adalah yang nanosize dibandingkan yang microsize. Demikian Bu Ana. Berarti yang nano lebih baik ya? Kalau tadi dari yang ditampilkan Bu Yesi, sebagian besar masih makro ya Bu Yesi ya, besar-besar gitu ya grainnya. Kalau gini, manakala untuk di riset yang menggunakan thermal deposition ya, feedstock yang kami pakai itu adalah hidroksiapatit dalam dapat dikatakan dalam orde nano ya, 90 hingga 100 nanometer ya. Tetapi konsekuensi dari perlakuan termal ya, hidroksiapatitnya ini kemudian melting lalu teratomisasi. Nah, pada saat terdepositnya ini dia kemudian menjadi ukurannya tidak nano lagi begitu. Nah, itu menjadi tantangan juga. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan Bu Ana tadi nih, mana yang harus kita beri bobot lebih begitu. Tentu saja manakala kita bicara mengenai thermal deposition, nah di sini kita tidak bisa meregulasi ya dengan pasti bahwa si particle size dari HA yang terdeposit ini masih dalam orde nano. Nah, itu kelemahannya
begitu Bu Ana. Ya, kelebihannya apa kalau dia ukurannya nano, Bu Yesi? Apakah interaksi dengan selnya surface areanya dia lebih kan luas? berarti semakin besar, luas. Begitu surface areanya besar, memungkinkan interaksi dengan selularnya lebih tinggi ya, Bu Ana. Oh, jadi lebih ke geometri ya, surface permukaannya lebih besar jadinya ya. Oke, sip. Ya Bu Ana. Ya, makasih Bu Yesi. Sama-sama Bu Ana. Silakan kalau ada yang lain. Ya, saya kira mungkin berita baiknya juga mungkin perlu saya sampaikan bahwa kemarin saya juga dilibatkan Bu Yesi dalam rangka kerjasama dengan Nottingham. Yang Bu Yesi mungkin nanti bisa menambahkan bahwa ada transfer teknologi dari Nottingham ke Indonesia. Dan nanti akan membuat sebuah perusahaan dalam bentuk teaching industry di IPB yang nantinya akan korelasi dengan ortopedik. Ya, mungkin silakan Bu Yesi kalau mau ditambahkan mungkin teman-teman supaya ini. Penambahkan informasi seperti yang Pak Supri informasikan bahwa saat ini kami sedang kerjasama dengan Nottingham University dengan flagship Newton Fund Institutional Link ya. Jadi di sini ada transfer knowledge dari Nottingham ke pihak Indonesia, dalam hal ini IPB dan tentu saja dengan UI juga ya. Dan makanya beberapa kali rapat kami juga melibatkan Pak Supri di sini, dan di sini kita akan menggagas nanti keinginannya dari pihak Nottingham itu nanti ada perusahaan ya yang muncul dari university begitu. Nah, apalagi berbicara mengenai biomedical materials, ini Indonesia menjadi tantangan tersendiri ya, karena berdasarkan informasi Departemen Perindustrian Perdagangan bahwa dapat dikatakan 90% bahkan lebih dari 90% material biomedik kita itu adalah material implan gitu. Nah, tantangan tersendiri agar Indonesia bisa material impor ya. Nah, tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk bisa memenuhi kecukupan material implannya dengan meningkatkan tingkat kesediaan dalam negeri. Nah, ini sedang digodok bagaimana nanti mekanismenya terkait dengan spin up company ini. Nah, wacananya sih nanti dalam bentuk teaching industry ya. Jadi suatu industri yang basisnya ada di dalam kampus begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Supri ya. Ya, oke. Pak Supri. Ya, itu adalah saya kira. Ya, silakan. Oh, nggih, Pak Susilo, monggo. Monggo, Pak Susilo. Ya, terima kasih Pak Supri, terima kasih Bu Yesi. Ini cuma say hello saja dari Jogja untuk Prof. Jarwani. Saya kangen sama Prof. Jarwani. Wow. Ya. Terus yang kenal juga Pak Bambang Sugiono gitu. Cuma itu saja gitu. Nah, untuk Bu Yesi saya pertanyaan gitu. Dari di Jogja itu kan juga melakukan perlakuan terhadap permukaan logam dengan metode implantasi ion. Itu tujuannya selama ini memang untuk pengerasan dan untuk anti korosi gitu. Nah, pertanyaannya kira-kira kalau mau menguji biocompatibility dari produk kami itu kira-kira bisa in vitro atau harus in vivo gitu. Atau di mana gitu harus menguji gitu. Oke, terima kasih Pak Susilo ya. Untuk pengujian materials, ya, biomedical materials, ya Pak, itu kalau kita lihat dari nomenklatur yang ada di Depkes sebenarnya cukup sampai in vitro, gitu. Tetapi tentu saja dari sisi akademisi, ya kita tidak
puas hanya dengan in vitro, karena berbicara mengenai in vitro berarti kita berbicara mengenai pengujian material kita di dalam chemicals yang merepresentasikan lingkungan tubuh gitu. Sedangkan tadi kita juga sudah diskusikan dengan Bu Ana, walaupun dalam hal ini adalah menggunakan SPF salah satunya ya Pak ya. Tapi ternyata ada tantangan tersendiri nih kalau kita hanya berhenti di in vitro. Contohnya seperti diskusi tadi dengan Bu Ana ya, bagaimana preparasi SBF-nya. Nah, keberhasilan preparasi SBF ini tentu saja juga mempengaruhi evaluasi terhadap material yang kita hasilkan gitu. Nah, kalau saran saya jangan berhenti hanya sampai di in vitro Pak Susilo. Jika memungkinkan dilanjutkan hingga in vivo-nya. Bahkan akan lebih tenang ya, tanggung jawab kita kepada society itu akan tenang jika sudah dilakukan clinical trial juga begitu. Untuk pengujian itu ada fasilitasnya nggak Bu Yesi di lab UI atau IPB? Oke, di IPB ada, tetapi di sini bukan di bawah Departemen Fisika. Kami sendiri pun juga kerjasama, Pak. Ya. Nah, kalau di UI, Bu Ana, apakah ada pengalaman untuk uji in vitro di UI, Bu Ana? Ya, untuk in vitro, Bu Yesi dan Pak Susilo, kami masih sebatas menggunakan SBF. Jadi dulu saya menguji sampai ke proliferasi sel itu di Jepang, Pak. Jadi kalau di UI sendiri belum ada. Nah, setahu saya di DRPM itu ada, namun menggunakan selnya itu sel kanker, Pak. Jadi bukan sel sel biasa gitu. Nah, kalau misalkan memang cocok dengan tujuan Bapak gitu ya. Nah, bisa tuh Pak di DRPM kami ada tuh, di DRPM UI punya fasilitasnya. Namun untuk saya aplikasinya karena saya lebih mengarah ke pengembangan implan yang biodegradable, jadi saya perlunya selnya tuh sel biasa bukan sel kanker gitu. Itu sih Pak informasinya paling yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih gitu. Kami saya kepengennya karena selama ini kita udah terlalu bangga dengan uji kekerasan, uji anti korosi gitu bahwa produk kami dengan ion implantasi itu sangat jos gitu. Nah, ini kan tambahan satu item lagi kalau bisa lolos uji itu tadi biocompatibility kan jadi produk yang lebih bagus lagi gitu. Nah, itu saja gitu. Nah, kalau menguji begitu, pihak luar yang menguji kan lebih objektif juga gitu. Dan kami enak juga tinggal tahu hasilnya gitu. Nggak repot ya Pak. Iya gitu. Mungkin saya bisa nambahkan. Saya kurang tahu apakah mungkin di farmasi atau mungkin di Emery kayaknya. Di farmasi, di fakultas farmasi. Fakultas Farmasi atau di IMERI kemungkinan besar ada. Tapi mungkin perlu dicek sih. Tapi saya pernah dengar itu di farmasi itu ada biocompatibility, tapi mungkin arahnya ke farmasi ya. Tapi saya nggak tahu apakah memang bisa atau tidak. Dan di IMERI mungkin saya belum tanya, tapi ada kemungkinan di sana ada karena di sana ada fasilitas sekarang di animal studies juga ada kalau nggak salah di IMERI. Meskipun saya agak khawatir yang isu tentang porositas tadi gitu, karena kami justru karena ordernya kan implantasi ion itu kan jauh lebih kuat ikatannya, terus kemudian permukaannya itu kehalusannya itu halus sekali gitu. Nah itu melampaui porositas atau enggak saya juga belum begitu ngeh juga gitu, terus terang. Oke, sudah Pak Susilo? Ada tambahan? Ya, gitu aja. Oke, terima kasih Pak Susilo. Pak Bambang mungkin mau nambahkan? Ya, Pak Bambang apa kabar? Pak Susilo di ini wis ora ketemu ya. Iya. Inilah. Itu nambahin tadi aku dulu aku punya bimbingan anak S3 itu yang Bu Deki ya, mungkin Bu Jarwani ingat itu
Ya kan pakai hidroksi apatit sama apa gitu. Terus pengujian itunya itu di mikrobiologi. Dia pakai menggunakan sel puncak dan berhasil. Tapi memang untuk masuk ke sana itu ya butuh kong kali kong itu. Ya. Karena tidak itu nggak butuh umum bantuan Bu Jarwani gitu ya. Dulu caranya adalah menggunakan satu kopromotornya itu orang fakultas kedokteran dari mikrobiologi, dan jadi aksesnya mudah kan gitu. Itu nggak umum sih, tapi di sana bisa kan gitu. Itu aja sehat-sehat Pak Susilo ya. Alhamdulillah sehatnya orang tua. Ya wes Pak Supriyanto matur nuwun, itu aja. Ya, oke, terima kasih Pak Bambang. Oke, saya berikan kesempatan lagi, ada yang mau komentar dari audiens? Ya, ada. Ini saya dari Jogja, ini temannya Susilo, Pak. Oh, halo? Monggo, Pak Suprapto. Ya, silakan Pak Suprapto. Ya, saya Prapto. Ya, saya Prapto. Saya nyambung yang Pak Susilo tadi. Jadi memang betul sekali Pak Susilo tadi menyampaikan di PSTA Batan Jogja. Hubungannya jelek ya. Putus. Ya, saya putus. Ya, ini internet kantor agak putus-putus. Saya makanya pakai internet pribadi ini. Ini saya pribadi, Pak, karena saya cuti di rumah dan kebetulan saya kebetulan saya santai-santai ini agak di sawah, Pak. Santai-santai di sawah ini. Ya. Nah, Pak Prapto ini yang merancang alat untuk implantasi ion ini. Ya, jadi kalau tadi yang terkait dengan porosivitas itu untuk hidroksi apatit, Pak. Jadi yang saya baca itu kan supaya terjadi pertumbuhan tulang. Jadi tulangnya itu menyatu dengan hidroksi apatitnya dan menyatu dengan SS316L-nya. Jadi menyatu dengan logamnya gitu. Tapi kalau untuk implantor ion itu hanya untuk mengeraskan permukaannya saja. Dan belum untuk terkait dengan pertumbuhan tulang gitu. Itu seperti itu, Pak. Nah, jadi saya juga sangat tertarik karena saya baru mempelajari untuk pelapisan hidroksi apatit dengan teknik sputtering, Pak. Jadi menggunakan plasma sputtering. Nah, apakah dari rekan-rekan ini ada yang sudah pernah menggunakan teknik sputtering itu? Ya, saya kira demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Prapto. Silakan Bu Yesi. Pak atau Supri, Bu Jar atau Bu Ana. Kalau saya sendiri di tim kami belum punya pengalaman Pak Supri terkait dengan sputtering. Mungkin Bapak Ibu dosen lainnya. Kalau saya bisa menambahkan, sebetulnya seandainya kita alatnya bisa, kita dulu kita punya alat untuk plasma sputtering itu. Tapi sekarang kan karena sudah tidak mempunyai lagi, jadi kita sudah tidak bisa mencoba lagi, Pak. Oh, gitu. Ya. Ya, mungkin sekedar sharing, mungkin kapan-kapan kalau saya juga melanjutkan, nanti kita komunikasi lagi, Pak. Ya, Pak. Saya kira ya. Nanti mungkin kolaborasi di nanti kontak bisa di sharing. Ya, dan ada lagi bisa lewat ini. Pak Susilo bisa. Ya. Akhir-akhir ini kan sedang dikembangkan juga gugus amino ya. Jadi gugus amino ditumbuhkan di hidroksi apatit, nanti lebih cepat untuk pertumbuhan tulangnya itu. Jadi merangsangnya itu lebih bagus gitu. Ya. Betul Pak Suprapto ya, itu memang menarik juga. Nah, untuk yang amino ini sedang kita investigasi juga
Dan di sini kami melibatkan kerjasama juga dengan Fisika LIPI ya. Karena di awal kami ingin mencoba menggunakan teknik laser, tapi kemudian kami melakukan modifikasi. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa ya untuk mengikatkan hidroksiapatitnya dengan beberapa jenis asam amino. Tapi memang kami masih di tahap yang sangat awal sekali. Dan saya lihat di sini juga ada Bu Yuliati Herbani, kolaborator di Fisika LIPI, yang kami mengerjakan bersama terkait hal ini, Pak. Ya, kalau teknologinya pakai apa, Bu, untuk mengikatkan itu? Kita pakai AUNPS, Pak. Kita pakai teknik kimia, dan di sini kita dibantu dengan nanopartikel dari emas. Oh gitu. Ya. Kemarin saya juga menumbuhkan itu, tapi baru pre ya, jadi baru awal sekali. Saya menggunakan glow discharge plasma, Bu. Jadi plasma lucutan pijar, tapi glow gitu loh. Jadi glow discharge plasma. Itu, Pak. Ya. Ya, oke. Mungkin ini sudah sharing dulu, Bu. Ya. Nah, terima kasih Pak Suprapto. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Terima kasih. Mungkin satu lagi dari audiens kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin cukup. Saya nggak tahu ini Pak Adam masih ada, Pak Adam? Ada, Pak, ada. Maaf tadi putus-putus. Oke, silakan Pak Adam. Saya berikan ke Pak Adam. Ya, terima kasih Bu Dr. Yasi atas presentasinya dan juga para hadirin yang sudah memberikan pertanyaan, memberikan komentar. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, Pak Terry, saya panggil. Siap. Sorry, saya pakai baju kaos saja, jadi nggak usah tampil ya. Oke, Pak. Ya, tadi Pak Supri bilang ada kabar baiknya, itu ya, apa kabar baik Pak Supri tadi. Tapi saya juga ada kabar baik karena ternyata saya ini jadi promotornya muridnya Bu Yesi gitu ya. Itu kabar baik juga buat saya. Iya Pak Terry, ini kabar baik juga buat saya, ini dibantu oleh Pak Terry. Saya juga belajar nanti dari Pak Terry, ini kita sama-sama mengembangkan ini. Ya, saya sama-sama belajar lah. Iya, oke Bu Yesi, ini atas nama Departemen Fisika ini saya menyerahkan sertifikat sebagai penghargaan atas presentasi yang diberikan oleh Bu Yesi. Saya kira kami sangat banyak belajar di sini, terutama juga para mahasiswa yang interest di bidang ini. Dengan ini Departemen Fisika mengucapkan terima kasih, mohon diterima sertifikatnya. Begitu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Terry. Silakan Pak Adam. Ya, terima kasih Pak Terry atas penyerahan sertifikatnya. Pak Jati, mungkin karena ini sesi seminar rebuan terakhir ya Pak, mungkin diberi satu kata penutup untuk semester ini. Baik, terima kasih Pak Adam. Ini adalah seminar terakhir di tahun 2020, ditutup dengan presentasi yang menarik sekali dari Bu Yesi dari IPB. Mudah-mudahan kedepannya Bu Yesi bisa terus berkolaborasi dengan Departemen Fisika, Bu ya. Insya Allah Pak, Insya Allah. Baik, saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada semua partisipan. Ada Pak Ferry yang selalu hadir di acara rebuan ini, juga Pak Adam yang tidak lelah untuk terus mengawal kegiatan ini. Bu Jarwani, terima kasih. Pak Supri yang sudah bekerja keras membangun tim fisika medis, saya ucapkan terima kasih sampai sejauh ini. Selebihnya, mudah-mudahan di 2021 nanti seminar rebuan kita tetap bisa terus berjalan dan akan menghadirkan pembicara-pembicara yang tentu saja pasti sangat menarik. Terima kasih Pak Adam, saya kembalikan. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Jati atas penutupan dari seminar Rebo ini. Sampai jumpa semuanya di seminar Reboan di semester berikutnya. Ini karena ini selalu disiarkan ya di channel Departemen Fisika Universitas Indonesia di YouTube. Jadi saya selama ini belum pernah ngomong, jadi kali ini akan saya ngomong. Silakan like, comment, dan subscribe. Benar Pak, itu penting loh Pak. Komen, like, subscribe, benar Pak. Ya.
karena ini demi mencerdaskan bangsa ya Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak semua. Sampai foto nggak Pak? Pak Adam foto nggak? Oh sudah Pak, sudah saya screenshot pada saat acara tadi ya. Oke. Sampai jumpa semester depan nanti kira-kira sekitar pertengahan Februari nanti kita akan mulai seminar Rebo di hari Rebo setiap pekan sampai pada saat perkuliahan aktif. Ya, terima kasih semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ya, Yesi, terima kasih Jarwani, terima Bujar, kasih Pak Teri, Ya, Pak Jati, Pak Supri, Bu Susilo Ana, sudah bergabung, Evan, terima dan yang kasih. lainnya. Pak Bambang, Bu Ya.